Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Andini, NIM 18622500057, Prodi PG PAUD semester 2. Mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dosen pengampu Ibu Dianingrum, SPD, MPD. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pengertian yang lain menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Menurut Effendi 2008, pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan dan terbuka bagi anak berkelainan. Apapun kelainannya dan bagaimanapun gradasinya, dalam dunia pendidikan, istilah pendidikan inklusif merujuk pada penyatuan anak-anak penyandang penyandang jenis hambatan tertentu atau berkelainan dalam program pendidikan formal. Karakteristik sekolah inklusif. Karakteristik dalam pendidikan inklusi bergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut. A. Hubungan. Ramah dan hangat. Contoh untuk anak tunarungu. Guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas atau orang tua memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. B. Kemampuan. Guru peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda, serta orang tua sebagai pendamping. C. Pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. D. Materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran, contoh pembelajaran matematika, disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan. Melalui bermain peran menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. E. Sumber. Guru menyusun rencana harian yang melibatkan anak, contoh meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah, didapat di dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu. F. Evaluasi. Penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Dalam pendidikan inklusi, terdapat siswa normal dan berkebutuhan khusus. Dalam rangka untuk menciptakan manusia yang berkembang seutuhnya, maka diperlukan adanya pembinaan peserta didik. Melalui pembinaan ini, maka diharapkan peserta didik mampu berkembang dan memiliki keterampilan secara optimal. Tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini sebenarnya sudah tercantum dalam undang-undang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan inklusif antara lain, 1. Memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. 2. Meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu kebutuhan khusus maupun tidak. 3. Menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak. 4. Semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi aktif. 5. Bagi pendidik, para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang Indonesia. 6. Mampu memberikan
pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda. 7. Dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. 8. Berkembangnya kepercayaan pada diri anak. Ia dapat merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. 9. Peserta didik mampu belajar serta mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya ke dalam kehidupan sehari-hari. 10. Peserta didik mampu berinteraksi secara aktif dengan orang-orang di sekelilingnya seperti teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. 11. Peserta didik dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Kerjasama pendidikan inklusi bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Tindakan pertama yang dapat diberikan pihak sekolah adalah untuk menyamakan persepsi pendidikan inklusi dengan orang tua siswa. Di awal pendaftaran, orang tua perlu menjalin kerjasama dengan menyepakati visi dan misi sekolah inklusi yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan kerjasama antara guru dan orang tua di sekolah inklusi. Tindakan ini berupa melibatkan orang tua dalam pendampingan pembelajaran di rumah. Ada dua model pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dapat ditetapkan guru di sekolah inklusi. Dengan melibatkan orang tua dalam pendidikannya. Di antaranya model Portage dan model Junior School. Model Portage ini melibatkan adanya asesmen untuk mengetahui kondisi awal anak dalam menentukan awal penentuan program. Proses asesmen ini juga melibatkan orang tua dalam kegiatan wawancara mengenai perkembangan anak dari awal mengikuti terapi. Kelibatan orang tua dalam pelaksanaan model ini adalah adanya diskusi dan perencanaan mengenai pengajaran yang akan dilakukan setelah itu. Diberikan beberapa contoh pengajaran yang dilakukan dan dipraktikkan oleh orang tua di rumah. Model pendidikan anak berkebutuhan khusus yang kedua adalah Junior School. Model Junior School adalah proses kerjasama antara pihak orang tua dengan guru dalam mengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Pada model ini, guru memiliki peran memberikan informasi sekaligus sebagai fasilitator perkembangan anak serta memberikan sumber-sumber belajar yang mungkin tidak dimiliki orang tua. Kegiatan parenting juga sangat penting dilakukan di sekolah inklusi, agar orang tua dapat memperoleh informasi mengenai pola pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ini dilakukan pihak sekolah dengan mendatangkan narasumber dari luar sekolah seperti psikologi, dokter, narasumber lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk keterlibatan orang tua dalam pendidikan inklusi juga dapat dilakukan melalui kegiatan volunteer. Penerapan kegiatan volunteer ini sangatlah beragam, dapat dilihat dari beberapa profesi orang tua anak, dengan mendatangkan orang tua sebagai guru tamu untuk mengajarkan beberapa keterampilan dan kemampuannya sesuai dengan bidangnya. Kerjasama yaitu kegiatan untuk saling bahu-membahu. Dalam konteks ini, maka guru dan orang tua harus saling berkomitmen untuk menjalankan program yang telah disepakati bersama. Kegiatan yang dilakukan seperti 1. Mengadakan pertemuan pada hari penerima siswa baru. Agenda ini membahas komitmen orang tua dalam bekerja sama dengan guru untuk melaksanakan program yang telah disepakati bersama. Visi dan misi sekolah juga harus disampaikan pada orang tua sehingga orang tua mengetahui dan memahami latar belakang sekolah, serta sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan demikian, orang tua akan dapat memahami bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan kecerdasan berbeda-beda, serta ikut mendukung perkembangan anak saat sekolah di instansi yang dituju. 2. Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan orang tua. Kegiatan ini seperti melakukan parenting pada seluruh wali murid. Pertemuan-pertemuan antara orang tua, terutama komunikasi saat pembelajaran daring, sangat ditekankan guna mencegah adanya salah paham serta kejadian menjelekkan nama baik sekolah. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.